Shalom, selamat malam saudaraku. Mari kita dengarkan firman Tuhan di saat ini. Namun, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kebutuhan terbesar kami di saat ini adalah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar pekabaran firman ini boleh memberikan penguatan bagi setiap pendengar-pendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita terambil di dalam kitab Lukas 12 ayatnya ke-15 yang berbunyi, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di saat ini kita akan membahas tentang keserakahan adalah racun yang mematikan. Dalam diri setiap manusia terdapat suatu naluri hasrat mempunyai lebih atau ingin yang lebih. Hal ini didorong oleh karena kesadaran dan pengalaman bahwa hidup kekurangan itu membawa kesusahan. Kurang uang, kurang sehat, kurang perhatian, kurang makan, kurang iman, dan lain sebagainya akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia, baik secara fisik kejiwaan maupun spiritualitas. Dan tidak heran, godaan yang mesti dihadapi oleh manusia saat ini adalah menginginkan suatu kelebihan, apalagi kelebihan yang bersifat materi. Hal ini seakan-akan akan memberikan suatu kepuasan dan rasa tenang jika dia hidup dalam suatu kelebihan. Saudaraku, naluri ingin mempunyai lebih ternyata harus dikontrol. Sebab jika hal ini tidak dikontrol, maka naluri ini bisa menjadi keserakahan. Tidak pernah merasa puas, ingin lagi, dan ingin lagi. Bagaikan orang yang haus meminum air laut, tetapi semakin banyak dia meminumnya, semakin dia menambah rasa hausnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita memiliki rasa keserakahan, maka akan memiliki sebuah dampak yang buruk. Firman Tuhan di dalam ayat renungan yang telah kita dengarkan mengajarkan kepada kita atau memberikan suatu peringatan keras agar kita boleh hidup di dalam takut akan Tuhan dan menjauhkan diri kita dari rasa ketamakan atau keserakahan. Firman Tuhan memperingatkan kita untuk selalu menjaga hati. Di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebab dari hati bisa timbul segala hal-hal yang jahat, seperti pencabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan lain sebagainya. Kita bisa temukan itu dalam kitab Markus 7 ayat 21 dan 22. Saudara-saudaraku, keserakahan adalah salah satu sifat yang bisa timbul dalam diri seseorang. Serakah bisa diartikan suatu hasrat yang berlebihan atau keinginan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya. Serakah dapat nyata dalam cinta akan uang atau materi. Karena serakah terhadap warisan, seseorang bisa mengorbankan hubungan antara saudara kandung sendiri. Ketika seseorang dikuasai oleh sifat serakah yang tak terhitung banyaknya, maka dia akan hilang kendali. Kita bisa lihat saja para pejabat-pejabat pemerintahan di negeri ini yang berani melakukan suatu tindakan korupsi oleh karena ketamakan atau keserakahan. Saudara-saudaraku, peringatan tentang Yesus berlaku bagi kita semua, baik bagi mereka yang memiliki banyak ataupun sedikit barang, atau bagi mereka yang memiliki beberapa barang atau menginginkan lebih. Faktanya adalah bahwa hidup kita tidak dapat didorong oleh keserakahan atau keinginan untuk memiliki barang-barang. Ketika kita serakah, maka kita diperdayai, kita ditipu, dipenjara, dan menjadi budak dari apa yang kita peroleh di atas segalanya, sehingga rasa memiliki materi akan lebih tinggi dibandingkan rasa cinta kepada Tuhan. Keserakahan selalu menuntun seseorang kepada perilaku yang salah dan menyimpang dari kebenaran, yang bertujuan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kita lihat saja kepada Yudas Iskariot.
Dia terdorong untuk melakukan pengkhianatan terhadap gurunya sendiri. Ia tega menjual Yesus Kristus dengan harga 30 keping perak, dan jelas terlihat bahwa ia lebih menginginkan uang daripada Tuhannya, dan ia pun rela kehilangan sahabat-sahabatnya. Pada akhirnya apa yang bisa kita lihat dari kisah Yudas Iskariot ini? Yudas Iskariot pada akhirnya dia mati. Dia menyesali akan perbuatannya, tetapi penyesalan itu selalu datang dari belakang. Hidupnya pun harus berakhir dengan sangat tragis dan mengerikan. Dia mati dengan cara digantungkan dirinya sendiri dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Pengalaman hidup dari Yudas Iskariot ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua yang sangat berharga, yaitu jangan sekali-kali berlaku serakah. Keserakahan itu sama dengan penyembahan terhadap berhala dan mendatangkan murka Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Efesus 3 ayat 5-6. Pada dasarnya saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah melarang seseorang memiliki kekayaan dan juga tidak pernah menganjurkan umatnya untuk hidup dalam kemiskinan. Yang membahayakan kita adalah ketika sikap serakah dalam memperoleh kekayaan dan orientasi hidup kita hanya ditunjukkan untuk memenuhi keinginan duniawi. Itulah yang salah di mata Tuhan, saudara-saudaraku. Tuhan menginginkan ketika kita dipercayai mendapatkan banyak berkat atau mendapatkan banyak harta, maka adalah tanggung jawab kita untuk mengelola dan menyalurkan berkat itu dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita tahu cara menyalurkan berkat secara benar, kekayaan yang Tuhan telah percayakan kepada kita, maka kita akan gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu kalimat terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita, keserakahan dapat dihentikan ketika kita rela menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, menjauhkan diri kami dari rasa keserakahan, dari sikap mementingkan diri sendiri, tetapi kami mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Dan ketika Tuhan mempercayakan sesuatu bagi kami akan gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakanlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.